Kumur-kumur ini jelas banget ngomong, ini gue jelas ngomongnya. Yesus aja ketika disalib telanjang, dia nggak malu. Kenapa gue mesti malu? Nah itu kumur-kumur nggak? Kumur-kumur nggak itu? Coba. Lah malah di mute ya. Mana salah lagi, masa dari abang sendiri kau bisa salah? Lah baru hadis doif aja Injil Matius lu ketar-ketir gitu loh. Karena ini lari-lari topiknya mau bahas yang mana? Ini mau bahas hadis doif versus Injil Matius. Mau yang mana bahas kita? Kita mau bahas yang mana gitu loh. Karena lu mau bahas apa aja kalah. Gitu loh. Ya enggak? Kasian kau deh. Loh kalau gua kasihan gua disalib. Udah bawa sumber-sumber. Dengan suara video. Ya kalau gua kasihan gua disalib bre, gitu loh. Gak malu. Sejarah lu cuma Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejarah Islam itu ada 9 kitab hadis mengenai kehidupan Nabi gitu. Mau dibandingin sama Yesus, 4 buku aja 9 tahunnya hilang gitu. Mau dibandingin sama gua, mau dibandingin sama Islam, mau dibandingin sama sejarah Nabi Muhammad, ya kalah lah bre gitu loh. Jauh gitu. Lu punya apa? Lu punya apokrifa. Gue punya hadis doif. Yang lucu apa? Apokrifa disembunyikan. Hadis doif ditulis di dalam kitab Islam gitu. Jadi yang aib di sini yang mana, my bre? Yang aib yang mana ini? Gitu. Agama lu lah yang aib gitu. Udah disembunyikan malah ketemu ketahuan. Di apokrifa Yesus tidak mati disalib. Gitu. Makanya Kenapa disembunyikan data-data Yesus tidak mati disalib? Kenapa? Coba dijawab. Isinya nol. Nggak bisa jawab. Iyalah, itulah kenapa Kristen itu adalah agama yang memalukan gitu loh. Mereka tuh nggak bisa menang dengan Islam tuh nggak bisa menang, sama Islam tuh nggak bisa menang. Mau lawan soal apa? Adu hujat kalah. Gue punya data Tuhannya diperkaos gitu. Adu data kalah gitu kan. Ngebuktiin Yesus adalah Allah aja nggak ada dia datanya gitu. Mau adu soal doif sama apokrifa kalah. Doif lemah, apokrifa disembunyikan. Menangnya di mana? Gua tanya. Mau menangnya di mana? Mau menangnya coba. Agama kok kalah semua. Mau menang di mana dia? Pernah kau menang dan sumber. Nah, lo kalau gua nggak pernah menang gitu, kenapa banyak yang suka gua? Kayak gitu loh. Kalau gua nggak pernah menang, kenapa banyak yang suka gua? Itu. Kenapa Christian Princess menghindari Kores? Kenapa Lidara menghindari Kores? Kenapa Bom Bom menghindari Kores? Kenapa? Coba gue tanya gitu. Ada hubungannya. Pengen tahu gue. Kalau misalnya gue nggak pernah menang, kenapa mereka semua menghindari gue gitu? Kan gue cuma bertanya nih di sini nih gitu. Gue cuma bertanya nih. Apakah kalian siap menjadi suaminya Tuhan kalian ketika perkawinan anak domba? Dikik gue. Kenapa gue dikik? Kan dia dijawab. Gitu loh. Kenapa kalian gitu? Kenapa kalian tidak siap menjadi suami Tuhan kalian di perkawinan anak domba? Kan gitu. Dikik gua. Kenapa dikik gua? Gitu loh. Nah, kalau misalnya gua kayak kucing dalam karung atau kucing garung atau apapun itu, kenapa ditakuti gua oleh para punggawa-punggawanya kawan-kawan Karisteng? Kenapa gitu? Kenapa Kores ditakuti oleh punggawa-punggawanya Karisteng? Kenapa? Coba gue pengen tahu. Gue pengen tahu kenapa. Kan pertanyaannya simpel. Sudahkah siap kalian menjadi suami Tuhan kalian di sorga? Gue cuma nanya kayak gitu, malah di-kick, malah dimarah-marahin gitu. Kan tertulis perkawinan anak domba, berbahagialah dan bersukacitalah di situ gitu. Kenapa dia malah guanya nggak dijawab-jawab gitu? Kenapa? Gitu loh. Lu kalau cuma mau ngadu ngoceh kayak gini, gue jago bre, banyak banget yang bakal gue curhatin di sini, serius gitu. Kayak gitu. Itu yang gue lakukan di sini gitu loh, membubuki orang-orang yang dianggap jago di dalam tritum. Hujat kita balas hujat, data kita balas data, nangis kita balas ketawa, gitu my bre, gitu. Itulah kenapa kawan-kawan Karisteng itu menakuti Kores gitu. Semua dokumentasi ada di YouTube gua. Dari siapa yang lu jagoin? Coba, siapa yang lu jagoin? Hah? Lah ada Victory Setiawan. Edis, anjing Edis. Edis itu otaknya mengecil, tai lalatnya aja yang makin gede di sebelah mata kirinya itu. Lawan Kores dia bingung. Tahu nggak? Waktu dialog sama gua, si Edis bawa soal ini perkara apa namanya? Perkara
aduh apa itu namanya ya? Oh ini pengantin wanita dan juga mempelai prianya kan kayak gitu. Oke, bawa ke sana dia. Gue jawabin gitu kan. Dia diem. Nah berikutnya gue nanya ke dia gitu. Kenapa ini orang-orang di sebelah Yesus ketika Yesus disalib ngomong Eli Eli lama sabaktani, mereka ngiranya ini malah Elia. Mungkin dia sedang berbicara tentang Elia gitu. Elis kebingungan di sana, my bre. Kebingungan di sana, nggak bisa jawab. Coba bayangin, pujangganya karisteng gitu kan. Kebingungan melayang-layang di permukaan air otaknya ketika gua tanya kenapa orang-orang yang melihat Yesus disalib ketika Yesus ngomong Eli mereka ngiranya Yesus memanggil Elia. Kebingungan anjir. Bayangin anjing. Inilah kenapa agama Kristen itu memalukan. Di depan Kores itu memalukan gitu loh. Kenapa bisa memalukan? Nggak bisa jawab biblos ya. Hujat kalah, ngejawab kalah, menangnya di mana? Coba, menangnya di mana? Mau menang di mana lawan Kores? Gitu. Gue dipaksa malu gitu. Lah, gue tampil muka. Kawan-kawan lu mana mukanya? Hah? Kawan-kawan lu mana? Muka aja takut nampilin apalagi mati, kan gitu. Hilang sekarang lu. Kabur. Hilang sekarang dia. Kalian ini nggak bakal ada menangnya kalau adu hujat sama Bang Kores. Nggak ada menangnya. Bubuk kalian itu percuma. Mending edukasi, mending diskusi santai, ngadu ilmu gitu kan. Ada Ustadz Alif juga di sini. Ada Bang Sardi juga. Bang Sardi sekarang jago ilmu telematikanya. Telematika, apologetnya. Udah mendingan sama Ai Kores aja, saya suka, saya nyantai sambil dengerin. Lanjut. Kalau ada penghujat sama Bang Kores, tapi naikin lagi penghujatnya. Iya, coba naikin lagi penghujatnya gini. Maksudnya lu adu apa ya? Lu mau adu jurus gak mau denger omongan, itu gue jago, bre. Lu ngomong nyerocos, gue nyerocos juga. Gitu loh. Lu ngomong apapun, gue ngomong apapun. Itu perkara mudah kalau sama Kores itu. Said Amani aja bapaknya hormat loh sama Kores. Apalagi kalian karisteng. Coba bayangin. Said Amani, Bapak Jabar Nur Said itu menjawab salamnya Kores. Disaji Kores ini di rumahnya. Dikasih kopi, dikasih kerupuk, dikasih nasi loh. Gitu kan. Apalagi kalian karisteng. Cobalah dipikir gitu loh. PPJ Said Amani, bapaknya hormat sama Kores. Bapaknya. Bapak Jabar Nur Said, assalamualaikum Pak, denger Kores ya. Nanti kita jumpa lagi lah ngobrol-ngobrol. Gitu. Apalagi kalian karisteng, gitu. Nanti kalau gue ketemu lagi sama Bapak Jabar Nur Said, gue akan cerita mengenai hidup anaknya yang selama di Jakarta itu makannya mie telur, kasihan buat kesehatan. Mana dia? Oh, turun juga. Waduh, kasihan. Percuma dinaikin, dia nggak ngomong, tapi muter apa itu, muter video. Ya apa dia muter, dia memang putaran apa yang dia putar itu kedengeran. Coba kita tanya yang di bawah. Memang yang dia putar itu kedengeran Ikhwan di bawah. Coba dia putar aja apa gitu. Gue putar yang gue bilang kayak gitu. Coba kita adu aja. Dia kan paling mahal di rumahnya cuma kursi gaming ya 500.000. Bisanya kan murah-murah ya nggak? Gitu. Nggak begitu nggak begitu itu dia gitu. Jadi kita ceritakan. Jadi gini Ikhwan ya, ada semula Said Amani gitu, dia main di TikTok, open cam dia itu datang dari take me out gitulah Ikhwannya, take me out. Dia di take me out ini naik terus merasa supaya bisa dipilih cewek kan kayak gitu, cuma nggak ada yang milih, kasihan gitu. Terus habis itu dia melihat ada dialog agama, masuklah dia ke dialog agama gitu kan. Di dialog agama nggak ada ilmunya, dia dialog agama nggak ada ilmunya. Terus dia melihat kok orang-orang ini bisa dikenal gitu oleh komunitas Islam, sedangkan gua kok nggak bisa gitu kan. Kalau ngomong kayak gini juga bisa walaupun gua nggak ngerti ayat Al-Quran gitu, walaupun gua nggak ngerti agama kan, kalau ngomong-ngomong kayak gini juga bisa. Dia gitu mikirnya gitu, mencoba diterima, ternyata dia ditolak kan gitu ya. Pas ditolak marah, emosi gitu loh. Lah maksudnya gini loh Said, kalau lu mau diterima gitu lah oleh komunitas Islam, ya harusnya lu itu
apa ya namanya tuh ya, kontribusi kepada agama lu apa gitu loh. Apa kontribusi lu kepada agama lu? Harus tahu gitu. Lu dagang tela-tela, coba. Ketika lu dagang tela-tela, ada nggak sebagian rezeki lu ini lu masukkan untuk kaum fakir gitu? Ada nggak? Walaupun lu fakir ya, kan nggak ada gitu. Gitu. Adanya lu nyusahin orang tua, nyusahin istri lu, nyusahin mertua lu gitu. Kontribusi lu buat umat apa anjir? Nggak jelas. Kayak gitu loh. Dia kalah sama si Raji dapat 65 juta murtad. Dia murtad dapat Iya. kursi gaming. Itu dia makanya gitu kan, kasihan jadinya gitu. Pengen diterima pengen diterima di komunitas Islam TikTok gitu. Kontribusinya nggak ada. Bubukin Tritung dia yang bubuk. Nyari temen di Tritung dia jadi keset di sana gitu kan. Kalau misalnya dia lagi ngumpul sama Tritung Ivan ya, Tritung lagi ada diskusi serius gitu. Ada temennya mau naik, dia diturunin anjir. Bayangin. Udah nggak ada harga PP-nya turun dulu ya, ada yang mau naik. Terus dia bisa apa? Dia cuma bisa gini. Oh iya silakan. Kan kayak gitu. Lu bayangin coba. Di room kafir jadi keset. Bayangin itu anjir. Coba di dunia dia gagal, media sosial nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. Rumah nggak punya, hidup dari Lina Wijaya gitu. Teman-teman nggak punya, mertua benci, istri kabur, anak-anak lupa kalau dia bapaknya. Apa yang mau dibanggain anjir? Itulah kenapa kawan-kawan, kenapa dia itu sangat membenci Gurunda, membenci api gitu, karena dia apa? Dia apa ya? Orang yang mencoba berguna tapi ternyata tidak gitu loh, sehingga hidupnya sia-sia. Itulah PPJ. Kasihan lu Said, serius. Lu kasihan banget Said. Mau jadi apa lu Said? Coba mau jadi apa? Kalau misalnya udah bini kabur ya, seorang pria bininya kabur, anjir itu harga diri hancur bro. Mending lu jadi kaktus anjir, atau nggak tumbuhan paku, serius. Bini kabur, lu bayangin aja. Bini kabur, mertua benci lu, bapak lu kecewa sama lu, anjing. Buset, pedih bre hidup, serius. Mana ya? Iya itu betul tuh Kajung Janda. Pergi dari rumah ke Jakarta, ngomongnya mau bela Palestina, anjing, bangsat berarti orang anjing. Lawak. Aduh, kasihan ya. Kabur dia. Kenapa kabur mulu sih? Weh Said, naiklah. Ini banyak banget yang mau gue ambil pelajaran dari hidup lu. Naik gitu. Masih banyak ini pelajaran buat hidup lu. Naik sini, gitu, sip, mantap. Nah, ketika lu tahu ya kawan-kawan, ketika lu tahu kehidupan PPJ Said Amani ini yang nggak bisa apa-apa gitu loh, kemampuan nggak ada, skill jualan nggak ada, istri kabur, anak istri nggak ada juga, mertua benci sama dia, orang tua kecewa sama dia. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur Ikhwan gitu, karena hidup dia ini badut, serius. Bahkan badut pun nggak lucu gitu loh. Nyari koalisi menjadikan dia keset, coba. Nyari perlindungan ke Tritung nggak ada yang nganggap dia orang, anjing, kasihan banget tuh jadi orang bre. Kasihan banget tuh jadi orang, serius. Gitu. Belum nanti lu mencoba recording di sini ya, segala yang lu putar ketimpa sama suara gua. Apa akan lu posting? Coba. Apa akan lu posting? Lu nggak akan posting ini, bre. Nanti gue lihat ya. Kalau nggak, mungkin lu besok lu posting ya. Nanti gue lihat deh. Gue sodakoh tuh sama lu. Gue pengen lihat. Apakah lu putar atau enggak gitu. Malu Pak. Nanti lu marah-marah, pukul-pukul meja. Anjing, suara gue ketimpa sama kores, bangsat. Bangsat anjing. Mana gue beli mic masih nabung lagi, 3 tahun lagi kali gue beli mic baru kebeli. Nah, gitu dia. Nanti lu marah-marah sendiri kan gitu jatuhnya ya, gitu. Nanti lu puter aja ini rekamannya gitu, kan denger nggak gitu, suara lu bagus nggak gitu. Kalau nggak bagus ya udahlah, anjing, sedih bre, sedih serius. Lu kalau misalnya apa ya, lu kalau misalnya dibandingkan sama Gurunda Zuma ya, Gurunda Zuma itu ibarat awan ya, lu ini bakteri bre, lu bakteri di tanah humus.
Ya, kalau dibandingin Gurunda punya rumah lu nggak punya gitu kan, Gurunda punya istri yang setia, lu istrinya kabur gitu kan, Gurunda punya anak-anak yang jadi anak-anak lu makannya susah gara-gara lu. Coba Gurunda disayang mertua, lu dibenci mertua. Apa anjing lu ini jadi manusia bre? Lu apa ini jadi manusia ini? Mending jadi belalang lu, serius bre, belalang di sate gitu, dimakan dilepeh sama orang karena pahit rasanya. Anjir kasihan. Waduh, belum beres, woi. Saya tuh Belum beres, naik lagi. Kalau ngomong saya naikin, kalau nggak Tadi waktu dibandingin sakit kali ya? Ustaz Romi. Said. Ya, Waalaikumsalam. Mana sih Said? Wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Sini Said. Belum beres. Masih banyak yang mau gue bandingin. Nah, mantap. Nah, Said berikutnya ya. Gurunda gitu, mengepalai ratusan pegawai karyawan. Lu mengepalai Palkon lu. Mentok Palkon lu kepalai. Terus apa lagi? Gurunda bekerja, punya usaha. Lu minta-minta. Gitu kan. Gurunda asetnya banyak. Lalu apa? Kursi gaming, anjir. Kursi gaming juga dapat dari Lina. Anjir, sedih gua serius, Bre. Ajar Bang Kores, ajar dia. Sedih, Bre, serius. Anjir. Ajar dia Bang Kores. Sakit batin, Bre, serius. Mending ini jadi belalang serius supaya di sate berguna buat orang. Walaupun nanti ketika itu belalang yang apa Said Amani menjadi belalang ini dimakan orang, dilepeh lagi gitu. Jadi belalang lu berguna, Bre, dimakan sama orang. Daripada lu kayak gini anjing hidupnya, kasihan banget serius. Lu kalau misalnya habis kuota lu lari ke siapa? Coba aduh, PJ, Said gitu. Ngerokok udah nggak bisa, gitu kan, makan harus diatur. Said, gimana lu mau hidup Said? Gimana lu mau mengalahkan api? Gimana lu mau mengalahkan Gurunda gitu? Ketika lu mengalahkan orang untuk beli kuota pun nggak bisa. Gimana Said? Said, coba dipikirlah Said gitu loh. Lu itu darah kurang, badan kurus gitu, baju itu lagi, coba bayangin. Kasur lu berdaki, Bre. Tembok kontrakan lu, kontrak ngekos lu ya, ngekos kayaknya. Tembok kosan lu lembab gitu kan. Lu mandi di ember. Darah jongkok, anjing, buset sedih banget jadi lu, Bre. Serius. Kalau yang punya toko Kalau jadi lu anjir. Tapi lu begini hidupnya coba hidup lu yang seperti itu, lu mau berharap bahwa bini lu akan kembali kepada lu, anak-anak lu akan sayang lu, nggak bisa anjir, nggak bisa Bre. Dada cekung anjing. Coba lu kalau nggak pakai, aduh hilang. Said jangan dulu, belum beres. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Masa turun? Belum beres. Udah, nggak ngomong, dia udah takut ya. Udah. Nggak apa-apa. Siksa lagi. Coba naikin lagi Bapak Jahat, saya ngobrol. Ada pasti ada. Gitu. Kita lanjut, kita roasting dia sampai mati dia. Terus tadi kita sampai mana? Tadi kita sampai bandingin Gurunda, terus kita udah bicarain rumahnya. Oh, kita bicarain penyakitnya sekarang Iwan, kita bicarain penyakitnya gitu. Dada lu cekung gitu. Lu kalau buka baju dada cekung, bayangin. Lu kalau tiduran ya, terus genteng lu bocor, itu bisa nampung genangan dada lu, Bre. Bayangin seperti itu hidup lu, coba. Menjadikan sekali Said. Orang cuma nggak malu kalau gara-gara gitu, Bre, gara-gara kayak gitu ya, gara-gara kayak gitu bini lu kabur gitu. Kenapa? Karena lu kalau misalnya abis mandi, lu keluar kamar mandi pakai handuk doang, lu kayak bukan orang, lu kayak makhluk alien di MIB yang suka minum kopi, tau gak lu? Apa itu aliennya namanya ya? Apa itu ya? Namanya apa itu ya? Suara kecil. Kan ada tuh di MIB tuh yang makhluk alien berempat tuh minum kopi mulu tuh. Nah kayak gitu bentuknya Iwan, anjing sedih banget dia. Kayak bukan orang, serius. Kalau suara Bang Gimana ini udah? Punya saya doang sama Ustadz Alif nih. Suara saya kedengeran nggak? Kecil. Masuk. Masih kecil suara saya. Nah, udah gede sekarang, udah bagus. Ini sih saya mau tanya nih, sampai kapan nih pertikaian ini bakal berakhir? Bukan para lelaki. Sampai meninggal. Dia muternya udah bukan Gurunda dia. Dia muternya udah bukan Gurunda.
Enggak, maksud saya ada cara nggak sih biar semua ini selesai gitu loh. Apa ya, orang ya kita nggak sama-sama ngerti lah udah yang namanya orang iri itu selama dia melihat objek keiriannya dia akan seperti itu. Orang iri kayak begitu. Mungkin kalau kita bisa fasilitasi atau kasih sama-sama ruang atau tempat gitu loh, mungkin lebih ke private ya gitu ya, dibikin musyawarahnya itu secara internal saja gitu loh, tanpa harus ditonton oleh publik. Ada yang memediasi ini bisa nge-reach ya gitu ya, antara Papa Jahat, mungkin salah satu atau dari sahabat kita mungkin apa, saya bersedia gitu loh ngomong sama Papa Jahat kalau Papa Jahat bisa. Udah, ini orang punya sifat khianat. Orang ini punya sifat khianat, orang ini, gitu loh. Suara saya masih kecil ya? Kedengaran kita kok? Oh bagus ya udah ya. Ada khianatnya gitu. Jadi misalnya kita udah bantu, udah enak dia akan menggunakan bantuan kita untuk menyerang yang ngebantunya, gitu. Mertuanya aja diserang, udah dibantu, diserang. Kecuali dia hidup di naungan udah, dalam kontrolnya udah. Nah itu jadi ada yang bisa ngontrol untuk supaya menahan sifat hasadnya ini gitu, sama sifat khianatnya gitu. Kalau misalnya kita bantu, kita lepas, nggak ada yang memonitor, nggak ada yang kontrol, dia akan kembali gitu ya. Yes, karena apa, terlalu banyak kepahitan hidupnya di masa lalu, dan dengan cara ini dia merasa puas gitu. Dia merasa jadi apa ya, kayak gimana ya? Kayak gini, Said Amani si PPJ ini tuh di masa lalunya kan penuh kepahitan gitu. Contoh misalnya istrinya kabur, dia benci banget kan dia itu, nggak bisa lihat anak-anaknya gitu. Orang tuanya nggak mendukungnya, mertuanya merendahkan dia gitu. Teman-teman sekelilingnya merendahkan dia di lingkungannya dia waktu itu ya. Nah, lalu kemudian mereka Said nggak bisa melawan karena dia lemah, dada cekung, nggak punya uang gitu kan, berantem kalah, adu uang kalah. Apa yang bisa dia lakukan? Kabur, pergi dari sana. Tapi kan trauma sudah ada di dalam batinnya, gitu kan. Nah, lalu dia menemukan ruangan ini gitu. Dia melihat ketika kita ngebubukin Tritung, dia merasa Tritung yang kita bubukin ini adalah dia di masa lalu. Nah, posisinya kalau seperti ini dia bisa melawan gitu. Karena tidak bertemu langsung. Jadi dia menempatkan orang-orang api, Gurunda gitu kan, sebagai visualisasi dari orang-orang yang merendahkan dia di masa lalu. Dia menempatkan itu gitu. Apa jahat? Itu sih yang aku lihat. Masih ada? Mau ngobrol? Pengen sih ngobrol, tapi Nah, ya udah nih, ngobrol nih. mudah-mudahan sih Papa Jahat nggak ketika saya mencoba untuk conversation sama beliau ini, mudah-mudahan Papa Jahatnya ini ya bisa sedikit ngebuka hati ya. Dia ngomong kayak gini sambil nangis. Nah, coba Said ngobrol sama Uda. Salah satu aja bang, aku mau ketemu sama si Kian Santang sama si Perah nih, duel. Kok sama gua dendam? Ayo ketemu di mana? Ayo. Serah di mana? Kok DM? Gua udah lama nggak makan orang nih. Ayo ketemu di mana lu sama gua? Ayo sekarang yuk. Anjing, kau tetap. Lu anjing lu. Ayo sama gua lu. Ketemu kita di atas Ini, anjing. Lu. Kau berani kau anjing? Ayo di mana lu anjing? Ketemu anjing, kau telepon ketemu. Ayo di mana? Di mana sama gua lu? Satu, siapa kau di antara kau berdua anjing?
Lu bawa pasukan 1000, gua sendiri lu. Udah usah kok ngomong banyak tai, ngomong tai. Teriak-teriak dia. Ada untungnya nggak ngomong kayak gini? Nggak berani kok kan? Itu Bang Romi, nggak ada yang berani. Ayo di mana? Lu selok. Bergetar dia. Aku anjing, terserah kau mau kores mau si anjing. Lu bawa si Bom, si Nuga, lu terserah lu bawa siapa aja lu. Gua lahap lu semuanya lu. Pantai anjing. Babi olonte anjing. Lu abis makan mie telur ya? Bapak kau anjing. Yo, kan tuh, Sadomi kayak gini dia orangnya. Kayak gini dia orangnya. Mie telur abis. Belum makan. Ini biasanya kalau kayak gini belum makan. Kok kabur? Kalau belum makan telat. Udah susah nih, kalian ini udah kayak mengakar semua nih. Ya karena ya itulah apa namanya ya. Ini kan dia menabur ini. Terus dia menuai gitu. Nah ketika layar teman-teman kena report. Ketika dia menuai dia nggak kuat dengan tuaiannya. Alah kalau nggak kuat nuai kenapa nabur kan gitu ya? Gitu. Kasian. Nggak bisa Hiromi, dia udah berapa kali ditabayunin, tetap gitu lagi. Enggak bisa Kang. Selama ada yang monitor dia, selama ada yang monitor kehidupan dia gitu, mengsupervisi kehidupan dia. Nah, siapa nih umat muslim yang mau mengsupervisi kehidupan dia gitu. Jadi dia jangan ditinggal. Dia jangan ditinggal. Lucu ya ngomong sambil gemetaran itu, sambil nahan. Kayaknya dia sambil jambak rambut tuh. Dia sambil kasihan banget. Kenapa coba emosi? Karena ke breakdown hidupnya, ke breakdown banget, gitu loh. Sebenarnya sih emang kasihan kan, saya juga kasihan. Cuma kalau kehidupannya kayak gitu terus, musuhnya bukan kita aja, tapi semua netizen hampir 100% itu udah jadi musuhnya Ustaz Romi. Hampir 10% ya bisa dikatakan. Ya nanti saya coba untuk DM-an sama PPJ gitu. Saya coba usaha dulu. Saya tanya sebab-musababnya kayak gimana, akar permasalahannya apa, terus mentoknya seperti apa masalah yang tidak bisa diselesaikan. Terus kalau memang ada peluang atau ada kesempatan sama-sama bisa membuka hati, atau dari pihak PPJ-nya nanti ngeluarin unek-unek dan segala macam gitu loh, memang bisa ini diatasi, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa diatasi, ya apa boleh buat ya gitu ya. Kita coba dulu usaha, karena ini Bang Romi, ini kan anjing-anjing, ini kan musik orang tua aku, musik keluarga aku. Ini salah satu, ini harus berani ketemu sama aku. Jadi anjing-anjing api ini harus ada yang berani ketemu sama aku, salah satu. Emosi dia bergetar. Dia ngomong sambil nangis. Jangan marah dong PPJ. Ini kan lu kan menabur, Bre. Lu bawa bini gua santai gitu kan. Ketika gua bawa orang di kehidupan pribadi lu, kok lu marah? Kau enggak usah gitu loh. Sama modal mic anjing. Menangis gitu loh, menangis. Coba dijawab dulu. Lu bawa bini gua gitu kan. Ketika lu bawa orang tua lu dan bini lu, kok lu marah gitu loh. Kok lu marah? Kenapa? Banyak bacot anjing. Nangis ya. Ada nyali kau ketemu. Jangan mulai. Kalau nangis jangan mulai. Kalau nangis jangan mulai, ya. Sama kita, ha? Lah apa urusan bini gua sama kita? Apa urusan bini gua sama kita? Apa urusan bini gua sama kita? Gitu loh. Jangan mulai, makanya nikmati, Bre. Nikmati. Gitu loh. Allah, astagfirullahaladzim. Lu bawa bini gua bawa orang-orang terdekat lu, kan lu sakit kan, iya nggak? Gitu. Cuma kalau posisinya Kores itu in style gitu loh. Nah kalau lu belum makan, makanya ngamuk. Udah habis makan mie telur. Ya Allah. Nyerang orang-orang terdekat, dia nyerang orang-orang terdekat bisa gitu. Diserang balik marah. Enggak. Emosi. Sekarang dia bukan nyerang oknum, bukan nyerang personal lagi, bukan. Udah Islam yang diserang sama dia. Dari dulu kalau itu mah, Islam yang diserang sama dia, berarti musuhnya umat Islam. Karena nangis ya. Ya, Said nangis ya. Makanya jangan mulai, Bre. Karena lu mulai akhirnya begini, dipikirin gitu loh, dipikirin. Apa yang lu mulai akhirnya tuh kayak gimana lu pikirin.
Sakit kan jadinya ya? Ya enggak? Lihat di room si Bom ngatain Rasulullah pedofil lah, ayat Quran banyak yang palsu lah. Nggak usah jauh-jauh, yang tadi aja tuh saksinya banyak. Yang tadi aja tuh, tadi dia muter apa tuh? Kesibukan pria, dia putar-putar yang itu kan, ya nggak? Iya, kesibukan Iya. di surga gitu. Itu apa? Jadi Nyerang Islam. Itu nyerang Islam loh itu. enggak. Iya itu nyerang Islam sih bisa dibilang. Ah gini udah, ini pertamanya udah. Dia itu tergabung di Syiah gitu kan. Dia tergabung di Syiah gitu. Lalu kemudian nyenggol-nyenggol lah ketika kita sedang dakwah di sini ngebubukin Tritum, nyenggol-nyenggol ini orang kan gitu kan. Nah lama-lama dialog lah sama Syiah gitu. Tapi kok larinya lama-lama ini anak nih ke personal orang gitu kan, personal orang. Gurunda yang pertama diserang, Gurunda diserang, yang lain turun lah. Apalagi turunlah gua gitu kan. Sakit hati dia. Itu yang terjadi. Itu sih secara singkatnya. Nanti kalau nanti udah DM-an nggak jauh dari situ lah pasti. Dapat apa saja kalian? Belum debat dari tadi. Tadi adu roasting. Ini semua ini kenapa ini semua? Demi uang nggak? Apa semua atau Zuma sebenarnya? Semua Uti. Zuma sama Uti. Uti udah meninggal. Debat agama tuh. Apa ini nggak jelas lu? Uti udah meninggal Uti. Zuma sama Uti. Uti Watimena maksudnya. Iya, Uti Watimena kan? Anjing Satria Kores ketemu jalan ku mati kan kau? Ya, Udahlah. Siap bre, gue jemput syahid gua. Ketemu jalan ku mati kan kau anjing. Ku mati kan. Gue jemput syahid gua bre. Kan tuh anjing. Lu sudah mulai bre, Kau anjing. Hati-hati kau di jalan ku mati kan. Iya, gue jemput syahid gua bre, Papa jahat, dikontrol emosinya gitu loh. Loh, kok turun lagi? Nggak baik juga buat kesehatan. Itu kan pengaruh gitu loh. Darah tinggi, bisa sakit-sakitan, begadang setiap hari, nggak ada impact sama sekali. Yang ada apa? Yang ada diri kita makin buruk setiap harinya. Ya kita juga ya gini, kayak kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan, benci itu bertepuk sebelah tangan, semuanya nggak akan gayung bersambut. Jadi maksud saya gini, ya kawan-kawan, ya sudahlah gitu loh. Saya harap juga ikhwan fillah, kawan-kawan yang ada di sini, yang semuanya ada rasa kesel, ada rasa benci, ada rasa marah sama papa jahat, ya kan? Kalau saya nggak suka sama orang. Saya berusaha untuk menghindar dari orang itu. Sebisa mungkin meminimalisir kontak. Entah itu kontak mata, entah itu kontak fisik dengan dia, ataupun bicara sekalipun. Nah, mungkin dengan waktu yang telah terlanjur berjalan 1, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, lama-kelamaan, akhirnya karena kita tidak saling kontak, mudah-mudahan itu akan melebur. Rasa benci yang mengakar itu lama-lama hilang. Nah tapi tidak ada yang bersambut sama sekali gitu loh, nggak ada balas-balasan. Ya udahlah, selesaiin aja. Saya harap juga papa jahat kayak gitu loh, ya kan? Ya gini, Ustaz Romi, kalau dia ngehujat pribadi saya nggak ada masalah, bodoh amat, saya ketawa-ketawa aja. Tapi kalau Islam yang sudah dihujat sama dia itu lain cerita. Ya saya nggak tahu apa yang melatari, apa alasan yang melatar belakangi papa jahat seperti itu. Saya sendiri belum pernah, kalau saya sendiri pribadi ya, belum pernah mendengar papa jahat gini-gini. Kecuali kalau misalnya teman-teman kasih videonya. Yang saya pernah dengar itu, pernah dikasih video itu, siapa ya, Logika ya. Nah saya pernah dengar Logika itu menyerang secara personal ke Bang Zuma. Kayak gitu kan. Kayak Bang Zuma dikatain keluarganya, almarhum istrinya, kan gitu kan. Sampai Bang Zumanya nggak suka sama perempuan. Itu saya pernah dengar karena videonya saya langsung dikasih. Nah kalau Papa Jahat sendiri saya nggak pernah dengar. Mungkin video teman-teman sendiri punya videonya kan gitu kan, boleh dikirim ke saya. Tapi saya akan coba bicara secara persuasif dengan beliau ini. Mudah-mudahan gitu. Seenggaknya gini,
walaupun nggak bisa ngilangin dendam, tidak bisa tidak menampakkan ini di depan publik, tidak menonjolkan pertikaian ini di depan publik. Saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang papa jahat, dia tidak mau juga yang kayak gitu. Nggak mau dia ini, nggak mungkin dia mau gitu loh, karena dia berpikir setelah kayak gini tadi, setelah emosi, setelah meluapkan semuanya, mungkin dia juga merenung gitu loh, merenung menyadari diri, oh kok saya demikian tadi. Sama kayak kita kayak ngaca diri kita sendiri ya. Saya kalau habis marah dengan orang, saya sendirian di kamar, saya malu. Nah mungkin juga kita berusaha untuk memahami posisi seorang, kita harus objektif cara berpikirnya ya. Mungkin beliau ini setelah sendiri, oh iya saya juga tadi kok kenapa ya, kebablasan gitu loh, di luar batas ngomongnya, sampai saya anjingin orang, babi dan lain-lain gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Nah pada posisi itu kita berusaha untuk lebih mengerti. Oh ya udahlah. Dia juga pasti menyadari kayak gitu. Tidak ada orang yang mau mengutarakan kata-kata kotor, anjing babiin orang lain. Nggak ada kayak gitu. Kecuali dia memang tidak pernah diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Digaris bawain aja gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi, ada hal yang memang melatar belakangi seseorang ini, kenapa dia berbuat demikian gitu loh. Intinya gini, siapa yang memulai duluan, akhirnya saling menyerang. Nggak bakal selesai ini sampai kapanpun. Dan ini kita kalau ditonton oleh publik terus, ini akan lebih memalukan gitu. Dunia dakwah ya, terutama dunia dakwah, itu akhirnya dikotori dengan hal-hal yang kayak gini. Itu yang saya sedih gitu loh. Dunia dakwah, kita yang syiar, tentunya yang fokus ya gitu ya, kita fokus syiar, dakwah Islamiyah, itu kita malu gitu loh. Kok ada sesama umat muslim saling berantem bertikai? Ya udah, kalau gitu gini aja, kayak bertepuk sebelah tangan aja, nggak saling saut nyaut, udah selesai. Kayak gitu, kawan-kawan. Saya ngerti gitu loh, kawan-kawan mungkin kesel dengan beliau ini kan gitu kan. Kalau memang ada yang ngirimin videonya ke salah satu dari personal kita, misalnya ke Bang Kores, ke Kang Kian Santang, ke Ustaz Alif, ke siapapun, ya udah, pokoknya video itu langsung dihapus, langsung dibuang. Udah, nggak ada kebencian kita. Menurut saya demikian kawan-kawan. Enggak, gini, soalnya gini ya Romi. Selama dia terus-terusan tiap hari menyerang ke Islam, itu musuhnya bukan saya, bukan Bang Kores, bukan Ustaz Adi, bukan Bang Juma. Semua netizen, kalau udah nyerang Islam terus, kalau tiap hari nyerang Islam terus, pasti saya jamin banyak umat muslim yang sakit hati dan akan membalas hujatan dia. Ya, saya tahu sih. Saya tahu kayak gitu. Kalau saya pribadi, Ustaz Romi gini ya, demi Allah Rasulullah, kalau saya yang dihujat, saya akan ketawa, saya akan ngakak ketawa-ketawa. Tapi kalau Islam udah dihujat, nyawa saya bagiannya. Saya pertaruhkan nyawa saya, Ustaz Romi. Walaupun dia Islam, walaupun dia apalah gitu kan, tapi kalau udah menghujat ke Islam, itu udah lain ceritanya. Banyak saksinya, Ustaz Romi. Ya sih, saya harap karena Papa Jahat juga tahu saya masuk Komal Kian Santang kan, mudah-mudahan ke depannya saya harap ya, saya minta harapan saya sangat besar kepada Papa Jahat. Kemudian hari, esok, lusa, bulan depan, tahun depan, kalau bisa, kalau memang benci dengan personal seseorang, jangan bawa-bawa agama. Jangan di otak-atik urusan agama. Kalau personal ya personal aja gitu loh. Ya saya juga kecewa kalau Papa Jahat memang demikian gitu loh. Ya kan? Ya kalau boleh ditanya ke teman-teman netizen, Ustaz Romi. Bismillah. Afwan. Ya. Assalamualaikum Akhir Romi dan Romi dan semua. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pun tidak ingin berbicara ya. Saya sendiri. Ini Afwan. Ingin sekali berbicara. Tapi saya punya pengalaman sendiri sih. Punya pengalaman sendiri, saya dan paling sering menghindari konflik yang ketika dia mengaku sebagai muslim. Saya paling menghindari. Saya punya pengalaman suatu hari lagi diskusi di roomnya Kristen, baik-baik, baik data. Kristennya terpojok, naikinlah PPJ nyerang saya. Bukan nyerang saya pribadi, nggak ada masalah, saya pribadi diserang nggak ada.
Justru yang diserang itu adalah ajaran Islam. Setelah ajaran Islam diserang, entahlah, saya juga nggak tahu tujuannya, mungkin itu penyakit dia ya. Yang penting dia puas gitu nyerang Muslim di Komal Kristen gitu. Yang katanya dia ngaku Muslim, nyerang bukan pribadi saya, nyerang argumen saya sebagai Muslim. Kedua, nyerang semua, nyerang Bang Zuma, dikatain ini dan itu, dan menyerang yayasan dan sebagainya. Di situ mungkin selama saya berdiskusi, pertama kali saya marah luar biasa, nggak tahu seperti apa saya marah. Saya kalau Oten yang bilang, ya saya masih ngelihat oke lah, namanya juga Oten. Memang Oten nggak percaya dengan Islam. Tapi ini katanya ngaku Muslim, dia kayak gitu. Mungkin sempat viral, rame kok videonya gitu ya. Dan di situ saya sangat marah, dan memang saya marah. Setelah saya marah, turun saya istighfar. Setelah itu saya nggak pernah mau ada komunikasi dengan dia gitu. Betul. Kayak gitu. Betul, tapi, seperti itu aja. Iya, tapi kan reaksi orang berbeda-beda. Nyerang Bang Zuma, nyerang pribadinya, keluarganya. Dan terakhir itu juga ada yang sangat sedih, itu adalah ada yang sang guru kami ya, orang yang sangat mensupport kita bergerak mendukung pergerakan dakwah ini, yang beliau orang baik banget, itu pribadinya juga diserang. Padahal dia bukan debater dan bukan orang yang suka nongol, bukan. Gak pernah nongol di TikTok, gak pernah dia berdebat, itu enggak. Tapi dia Masya Allah luar biasa dukungannya terhadap pergerakan API, yayasan. Diserang di Komalnya, ditampilin fotonya, dia orang ini itu gitu. Orangnya sakit hati, ke saya dia curhat. Gitu, jadi ya memang orang ini penyakit gitu, orang ini penyakit. Dan ya kayak Aikores nih, itu kalau lagi bernarasi pasti diserang. Diserangnya itu bukan Aikores, bukan ajaran Islamnya, ke istrinya, kemana gitu. Nah, hal seperti itulah makanya dia itu biar ngerasain nih dipukulnya gimana ketika keluarga, orang-orang di sekitar itu diserang gitu, dibilang inilah itulah, pokoknya nggak ada filter kalau ngomong gitu. Nah gitu, makanya sempat sampai didatengin orang tuanya, bilang ke orang tuanya, ada videonya di kami ada, dari perwakilan kita itu, tolong nasihati, diceritain lah kisah anak ini, bagaimana dia juga habis pernah punya istri bercerai. Oke, katanya nggak akan kayak gini lagi, nggak akan jadi benalu. Ada lagi udah sondi, udah nasehatin baik-baik, udah bilang ya udah saya nggak akan ini, udah pokoknya semua udah. Besoknya di Komal bikinnya itu live, terus nyerang personal, nyerang orang-orang yang kami sangat hormati di yayasan kayak gitu. Orang itu nggak pernah tampil, nggak pernah nyerang, nggak pernah dia bilang nyerang Oten, itu diangkat-angkat kayak gitu. Selain ketika berdebat, kalau sama Oten pasti dia yang bantah gitu. Nah itu kebiasaannya. Dan saya sepanjang sejarah memang saya akui pernah saya mungkin seperti orang kerasukan iblis waktu itu, sangat marah sama dia. Kalau ada di depan saya, kalau bukan saya yang mati, dia yang mati waktu itu, karena dia nyerang Al-Quran dan nyerang yayasan gitu. Fitnah maksudnya gitu. Ya, jadi Aki gini ya, dan teman-teman yang di bawah, saya ngerti maksud ketikan antum gitu loh. Saya nggak marah gitu loh. Ketika saya turun, saya masuk ke Komal, memang saya jarang gitu loh. Dulu saya sering masuk ke Komal-Komal. Jadi saya juga tidak pernah tahu permasalahan, akar permasalahannya apa. Tapi di sini, saya tidak berusaha untuk mempengaruhi kalian. Kalian sudah benci sama PP. Nggak ada pengaruh, nggak ada maksud apapun saya. Tidak ada keuntungan juga buat saya, tidak ada kerugian juga buat saya. Tapi tugas saya sebagai seorang Muslim, ya, berusaha untuk sedikit meredam emosi kita masing-masing. Saya nggak ada maksud apapun sama kalian gitu loh. Karena begini, pola saya, terapan saya selama ini, kalian dengerin pun tidak masalah, kalian tidak dengerin pun nggak ada masalah. Ya, teruntuk teman-teman saya yang tidak tahu dengan saya gitu loh, nggak ada masalah buat saya. Tapi pola saya dalam berdakwah, pola saya dalam bergaul, saya ada musuh berat ini. Saya tinggal di Palembang. Musuh berat saya adalah sahabat karib saya sendiri. Ya, saya jelasin sama teman-teman. Dia itu punya penyakit mental namanya NPD,
narcissistic personality disorder. Orang-orang yang disakiti oleh NPD ini adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang menjadi sahabat, teman karibnya dia. Terutama saya yang diserang. Bayangin ya, saya tuh udah berteman baik gitu loh. Makan, minum bareng, satu meja bareng gitu loh. Ini saya kasih tahu lagi kepada teman-teman, tidak ada maksud apapun saya ingin mempengaruhi kalian. Tapi apapun nilai positif yang akan saya berikan ini, kalau bisa diterima alhamdulillah, kalau enggak bisa diterima enggak apa-apa. Saya enggak maksa kalian gitu loh. Tapi tugas saya sebagai seorang muslim, ini kewajiban saya gitu loh, untuk memberikan nasihat sama antum. Saya dididik di pondok pesantren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah Bang Andi, itu Bang Romi, itu udah 3 tahun, udah didekati keluarganya, udah 3 tahun PP ini, bukan ayahnya pun keluarganya udah dideketin, udah diperingatin, bukan nggak diperingatin, bukan kayak gini terus, bukan, udah dijembatani semua 3 tahun yang lalu, bukan baru pertama kali ini Pak PP ini. PP Jahanam ini. Sebentar, ini Abang Julius, mohon maaf, saya selesai dulu ya. Jadi begini, saya tahu berita ini, saya pun kecewa kawan-kawan. Saya bukannya nggak kecewa, ketika saya tahu ada salah satu dari umat muslim yang ternyata menyerang teman-teman kita yang berdakwah, jihad fisabilillah gitu loh. Ternyata bukan hanya menyerang personal, menyerang akidah kita juga. Saya tahu, saya pun kecewa. Gitu loh, ya kan? Tapi saya berusaha untuk ngajak sama-sama, ya udahlah kita redam emosi dulu gitu loh. Kalau bisa kita jangan saling kontak dulu gitu loh. Kalau memang dia masih dengan kegiatannya, aktivitasnya seperti itu setiap hari, ya sudah. Kalau memang antum punya kesempatan untuk melaporkan orang ini, laporkan. Saya juga tidak menyuruh atau melarang kalian. Oh jangan kalian ini. Bukan saya sok-sok baik, enggak. Tapi tugas saya ini memberikan nasihat. Karena saya itu tiap hari duduk di majelis teman-teman saya. Lingkungan didikan saya yang setiap hari dulunya selama 6 tahun di pondok pesantren. Saya diajarin oleh mudir ma'at saya. Diajarin oleh asatiza gimana caranya menghadapi orang-orang yang memusuhi kita. Yang memusuhi agama kita. Saya terapkan itu di kehidupan saya sehari-hari. Begitu loh teman-teman. Jadi tidak ada paksaan apapun kepada antum. Nggak ada paksaan apapun. Saya ngerti permasalahan ini udah lama. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bahkan 3 tahun tadi kan. Saya ngerti itu. Tapi saya akan coba dengan cara saya. Kalau memang itu tidak berhasil, nggak apa-apa gitu loh. Saya setidaknya sudah berusaha. Dan kepada teman-teman gitu loh, yang sudah punya permasalahan ini mengakar gitu loh, sampai ke hati ya gitu ya, mengakar. Ya. Kalau memang nggak bisa dihilangin lagi, ya apa boleh buat. Toh saya siapa gitu loh. Saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Ya kan? Ini hanya niat baik saya gitu loh. Tolong hanya dihargain aja gitu loh. Saya tidak membela si A ini. Enggak saya bela sama sekali. Kalau memang dia terbukti menghujat agama Islam, saya kecewa, saya marah. Saya marah. Tapi kemarahan saya itu saya bilas dengan doa saja gitu loh. Ya kan? Saya tidak ada daya upaya gitu loh. Enggak ada kemampuan, enggak ada waktu juga, ya kan? Seumpama ini orang satu kota dengan saya, nggak usah repot-repot kalian. Saya sendiri yang akan ciduk dia gitu loh. Saya yang akan bawa dia gitu. Saya minta bantuan teman-teman saya. Gimana caranya ini orang diangkat di sel. Tapi karena kita tidak satu kota. Nah ini makanya saya tadi bilang kita perlu waktu berbicara baik-baik, ya kan? Saya pribadi ya, saya tidak ngajak kalian gitu loh. Saya mungkin berusaha untuk meluangkan waktu bicara baik-baik. Kalau memang saya tidak berhasil, ya udah. Setidaknya saya mencoba gitu loh kawan-kawan. Itu aja, makasih banyak. Ya kemarin kan ada di YouTube 3 tahun lalu kan dipikir keluarga dia karena orang miskin, ayahnya juga marbot masjid, maka dipikir jangan sampai ayahnya pun udah 2 kali, jangan sampai stroke. Ini yang dipikir orang-orang ini, bukan nggak sakit hati seluruh Indonesia sakit hati umat Islam ke dia semua, menghujat agama, menghujat Nabi, menghujat istri Nabi, bukan nggak panas. Nggak, gini, saya luruskan buat teman-teman di bawah ya, mohon maaf.
Ustadz Romi saya ini sahabat karib saya, malah udah jadi saudara saya ya teman-teman. Mungkin beliau belum tahu hinaan si PPJ selama ini terhadap kita, karena beliau sangat sibuk dengan kerjaannya, kegiatannya. Ini juga baru naik lagi nih ke Komal saya nih, udah ada setahun kali ya, baru naik lagi Ustadz Romi. Ini saudara saya, ini sahabat saya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, karena Gak apa-apa. saya tahu Ustadz Romi ini seperti apa ya akhlaknya gitu kan. Masya Allah, seperti malaikat beliau ini. Kalau ada yang berantem sesama muslim, beliaulah yang turun tangan untuk mendamaikan pertentangan ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan caranya Ustadz Romi sowan ke si PPJ akan berhasil. Mudah-mudahan kita doakan aja. Siapa tahu kan hidayah hanya Allah yang punya kan. Hanya Allah. Masih ingat gak antum? Masih ingat gak kalian? Bahkan sebelum PPJ ada yang lebih parah lagi dari PPJ. Sampai akhirnya kita pertemuan di Bandung, saya usahakan untuk berkomunikasi setiap hari, dan alhamdulillah itu berhasil. Masih ingat kan? Kita nggak usah sebut namanya kan gitu kan? Bahkan beliau ini sampai murtad. Beliau sampai murtad dibaptis. Dan beliau setiap harinya live di komalnya dia, ngajak orang-orang non-muslim untuk menghujat agama Islam, untuk bahkan bukan menghujat saja gitu loh, menyerang pribadi teman-teman kita, baik itu yang ustadz, baik itu yang apologet, semuanya diserang. Saya coba usaha setiap hari, saya pendekatan, tidak lelah saya pendekatan ke beliau ini, ya, si A ini. Mungkin kalian semua sudah tahu kan? Ya, saya sebutin aja ya, inisialnya R. Alhamdulillah sekarang dia kembali ke jalan yang benar, kawan-kawan. Saya nggak pernah lelah, saya nggak pernah putus asa. Saya coba dengan usaha saya sendiri gitu loh. Nah sekarang apa salahnya kalau misalnya saya nggak mengajak teman-teman untuk semuanya untuk mencoba memaafkan, enggak usah. Tapi di sini saya cerita, saya akan mencoba pendekatan ke orang ini. Mudah-mudahan orang ini mau mendengarkan nasihat saya. Setidaknya juga walaupun tidak mau berdamai, mengurangi ucapan-ucapan yang kayak tadi gitu loh, ya kan? Dan terbukti dulu, ingat nggak? Antum ingat nggak Bang Kian Santang? Di Bandung kita pertemuan dengan si R ini, akhirnya saling maaf-maafan dengan Bang Zuma, ya kan? Dan akhirnya beliau ini masuk ke Islam lagi. Dan sekarang alhamdulillah beliau kerja di masjid, ya kan? Bukan main hinaan, hujatan personal, itu diserang semuanya. Semua teman-teman pasti tahu kan? Itu maksud saya teman-teman. Nggak apa-apa, saya nggak ada paksaan sama sekali. Saya coba menceritakan aja gitu. Ya semoga aja ada hasilnya kayak dulu Ustadz Romi. Tapi kalau untuk detik ini, saat ini, sebelum dia bertobat dan minta maaf ke semua umat muslim, ya mungkin musuhnya akan banyak. Iya, musuh dia pasti banyak, saya tahu. Semua teman-teman yang ketik di bawah pun saya baca nih, ya kan? Ya karena mereka udah sakit hati. Yang diserangnya ini Islam, yang diserang Rasulullah, Al-Quran juga ikut diserang sama dia. Pasti teman-teman yang di bawah marah. Bukan teman-teman aja ya, saya sendiri aja bukan marah lagi, udah murka. Lihat kelakuannya. Saya sendiri ya, Ustaz Romi, kalau saya pribadi gitu ya, dihujat sama dia, nggak laku lah, jomblo selamanya lah, itu nggak ada masalah bagi saya. Tapi kalau udah ngedengar Rasulullah, mohon maaf ya, Rasulullah pedofil, Al-Quran banyak ayat palsu, itu udah lain cerita. Udah lain cerita itu. Nyawa saya taruhannya. Iya, saya ngerti banget gitu loh. Saya kecewa sekarang gitu loh. Sudah teman-teman, ini Ustaz Romi ini udah saya bilang ya. Ini apa yang di bawah yang nggak kenal udah Romi ini udah Romi ini banyak bantu kaum muslim Ikhwan. Banyak yang dibantu sama dia, terutama yang di TikTok gitu. Jadi dijaga bahasanya. Oke, mantap. Beliau begitu lembut dan beliau harus apa ya? Harus nggak bisa dengar dari orang, dia harus lihat sendiri. Gitu kan, dan dia ini problem solver juga gitu.
Jadi ditunggu aja nanti ininya gimana. Oke, mantap Sah. Pada minta maaf sana ke Uda. Udah nggak apa-apa. Itu saya anggap keliru aja kawan-kawan gitu loh. Yang nggak kenal dengan saya, yang dari tadi marah dengan saya paham, saya ngerti gitu loh. Wajar mereka marah sama saya, nggak ada masalah buat saya. Nggak, sebenarnya marahnya marahnya bukan ke Ustaz Romi sebenarnya, marahnya ke orang itu, cuma pelampiasannya kayak ngebantu gitu, sebenarnya bukan ngebantu. Karena mereka mikir saya ini ada keberpihakan PPJ, nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya nggak ada kepentingan, nggak ada keuntungan juga buat saya gitu loh untuk memihak siapapun, ya kan? Tugas saya sebagai seorang Muslim, dari didikan yang saya punya, dari keluarga saya, dari lingkungan saya, gitu loh. Ketika kami punya problem, punya permasalahan, kami selesaikan itu secara damai. Kalau memang mentok itu kami cari solusinya apa, gitu loh. Kalau memang mentok lagi kami sama-sama untuk bermusyawarah, kalau memang mentok lagi kami sama-sama sholat tahajud, mencari jalan keluar. Itu di kami, itu di saya ya. Saya juga nggak berusaha, oh kalian harus jadi orang baik nih, kalian jadi ini, kalau orang lempar kalian dengan batu, kalian ambil batunya, kalian buang ke enggak ada, nggak kayak gitu, nggak ada salah. Tapi pesan saya gini aja ya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang sahabat ini bertanya pada Rasulullah, ayul Islam wahai Rasulullah, apa Islam itu? Kata Rasulullah, jawabnya simpel aja, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam itu apa sih sebenarnya? Orang kan hanya tahu Islam aja, oh Islam itu agama yang damai. Ternyata maknanya itu adalah, Islam itu adalah seseorang yang mampu menyelamatkan saudara-saudaranya, ya kan, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Itu Rasulullah itu pergi berdakwah ke suatu pemukiman, setiap hari lewat sana tuh, 1, 2, 3, 4, 5, Rasulullah ya, kelasnya Rasulullah. Kita nih apa nih, remah-remah rengginang. Setiap hari berdakwah, lewat di situ, dilempar ini sama orang kafir, dilempari kotoran, tiap hari kayak gitu. Akhirnya suatu hari orang ini sakit keras gitu loh. Rasulullah menanya nih ke orang kanan kiri, ini di mana orang yang sering lemparin saya kotoran? Terus dikasih lihat, itu orangnya lagi sakit terbaring di lantai 2 rumahnya kan gitu kan. Rasulullah naik atau pintu, assalamualaikum, terus datang. Ketika tanpa babibu, tanpa berkata sekalipun, orang ini langsung nangis dan meminta maaf kepada beliau. Nah maksud saya, terapan seperti ini yang kita jaga, yang kita lakukan setiap hari, aktivitasnya Rasulullah, cara beliau itu bertutur kata, cara beliau itu bersikap, cara beliau memandang orang lain, cara beliau mendengarkan, cara beliau makan, semuanya itu yang kita tiru, suri tauladan yang baik. Gitu. Iya. Kayak tadi kan dia sampai ngancam saya mau matiin saya ketawa-ketawa kan. Nggak ada emosi, saya nggak ada marah, malah saya mainin. Soalnya saya udah tahu kapasitas dia, kualitas dia seperti apa. Ya. Jadi saya anggap bercanda aja itu mah, saya bawa santai aja. Tapi lain cerita kalau misalkan udah Islamnya yang dihujat, oh beda. Ya kita doakan saja. Saya pribadi aja ya, saya nggak ajak kalian untuk mendoakan gitu. Saya pribadi doain, mudah-mudahan setelah dengar saya juga masuk ke Komal ini kan gitu kan. Niat saya baik, dia juga pasti dengar ini saya lagi ngomong kan gitu kan. Seenggak-enggaknya walaupun tidak langsung drastis hilang hujatan-hujatannya, kebencian-kebenciannya, seenggak-enggaknya beliau ngerin, seenggak-enggaknya gitu loh, nahan, ya kan, nggak sampai akhirnya kebablasan lagi kayak tadi kan gitu kan. Mudah-mudahan kita doain saja kayak gitu. Dia masih muslim soalnya ya kawan-kawan ya, dia masih muslim. Iya, kalau saya dendam, Ustaz Romi ke dia ya, saya dendam. Nah di situ perbedaannya, udah. Saya dendam nih ke dia, saya sakit hati ke dia, itu udah delik, apa ya disebutnya, pengancaman itu, udah masuk hukum gitu, udah masuk aduan gitu. Kalau secara hukum ya, orang tuh nggak bisa ngomong sembarangan itu, apalagi di media sosial, di publik ya gitu ya. Kita itu ngomong kotor aja itu udah delik pengaduan tuh, bisa kena UU ITE, makanya hati-hati kawan-kawan, ya kan? Kalau kita lihat orangnya kayak dia, kayak demikian gitu loh, yang kata-kata yang kotor, menghujat orang lain, yang personal, itu dijadiin bukti videonya, kena. Iya, tapi saya nggak mau, itu saya nggak mau ngelakuin itu, biarin aja, biar Allah nanti yang ini ya. Ini konteksnya menghujat saya ya, mengancam saya ya, karena walaupun dia katanya ya masih muslim, tapi di sisi lain dia menyerang Rasulullah,
menyerang ke Allah, menyerang ke Islam, menyerang ke Al-Quran, itu entahlah, itu bisa dikatakan Islam. Kalau atau enggak, saya nggak tahu narasinya ya. sih, narasinya statusnya murtad kalau bicara itu sebenarnya. Ya, kalau sudah menghujat Islam itu ya bisa jadi ya bukan seorang Muslim. Nah itu, tapi saya nggak bisa mengatakan dia Muslim enggaknya. Takut salah juga saya, kan jadi dosa juga ke sayanya. Harus optimis ya kawan-kawan ya. Itu yang terjadi sama Razi sahabat kita kan gitu kan. Gimana setiap hari dia buka komal, tiap jam, tiap menit setelah beliau jadi murtad gitu ya. Tiap hari buka komal, menghujat Islam, menyerang personal kawan-kawan kita kan gitu kan. Sampai one day tidak lelah kita sama-sama ya, kita ini suatu tim ya gitu ya. Kita sama-sama tidak lelah. Saya, Kian Santang, Bang Mutu, waktu itu Bang Dewa, itu waktu di tempat itu udah hampir berantem tuh. Ya kalau secara fisik ya Bang Dewa sama Razi ini ya nggak ada apa-apanya kan gitu kan. Sekali hantam aja itu si Razi langsung jatuh, ya kan? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Romi, tadi saya di bawah tadi saya taping bawa agak kasar tadi sama Bang Romi. Setelah dengar dengan perkataan Bang Kores sama Bang Kian Santang, akhirnya saya sadar Bang Romi ya, mohon maaf ya. Tadi kenapa kita panas di bawah Bang Romi ya? Tadi ketika Bang Kores sama si Bapak Jahat kafir itu, ketika berdebat, tiba-tiba Bang Romi ini datang gitu, seakan membela India gitu. Kita juga nggak tahu unsurnya seperti apa, nggak tahu juga Bang Romi ya, gitu. Jadi intinya kita mungkin saya mewakili saudara-saudara kita di bawah, mungkin kita nggak tahu si Bang Romi ini siapa gitu ya. Saya mohon maaf Bang Romi ya. Mungkin ya, insya Allah ya kita doakan niat baik Bang Romi sama Papa Jahat, kita doakan insya Allah semoga Papa Jahat kembali ke PP Jahat apa siapa namanya itu kembali lagi ke jalan yang benar ya insya Allah, amin. Dengan niatnya baik dan Bang Romi ya. Amin insya Allah. Amin. Soalnya Bang dia udah Amin. Jadi kita panas Bang kalau dia berdebat dengan rekan-rekan kita, saudara kita itu udah keterlaluan gitu. Jadi saya mewakili di bawah Bang ya, saudara kita di bawah minta maaf semuanya. Tip yang kurang bermanfaat tadi. Oke, makasih ya Bang. Mungkin saya rasa ini sudah sangat cukup ya, jelas informasinya. Ustadz Romi juga punya niat baik, kita dukung niat baiknya gitu kan. Tapi yang punya pengalaman kita paham dengan pengalamannya kan ya. Karena kita ada, alhamdulillah tidak ada yang bermasalah ketika serangan pribadi kan gitu. Semuanya berdasarkan karena serangannya itu terhadap Islam. Tapi ya kita doain aja niat Ustadz Romi, semoga apa yang diharapkannya terbukti dan itu sebagai niat yang mulia, dan kita cukupkan saja pembahasan dia itu. Saya rasa kita ke pembahasan yang lain aja. Betul. Karena dia itu licin juga memang. Tapi saya sebenarnya saya juga nggak mau ngomongin dia itu. Saya nggak mau beneran, nggak mau. Nanti nyambung panjang lagi. Tapi ya sudahlah, itu cukuplah. Makanya saya dari dulu sama dia itu menghindari. Karena apa? Takut emosi. Ya kan ngomong lagi. Aduh. Ya, saya terima kasih. Ini Ustadz Romi kalau dekat ya, saya mah demi Allah nih ya. Kalau dekat sama saya ada di pinggir saya ditalang gua aing hirup-hirup kata jelema. Sikat. Kita lagu aing demi Allah gua aing hirup-hirup kata jelema. 10 nomor lagi itu aing moal ingkah balilahan. Balik lagi ini saya hanya sekedar cerita doang ya. Jadi yang saya bilang tadi, ada sahabat karib saya yang punya kena mental ya gitu ya, namanya narcissistic personality disorder. Coba cari nih, nanti di googling ya, narcissistic personality disorder itu apa? Itu penyakit mental yang paling merugikan siapapun. Siapapun orang terdekatnya bakal ia sakiti, ia serang pribadinya, ia bikin orang itu jatuh, ia akan puas kalau targetnya itu memang benar-benar jatuh. Bayangin ini saya pribadi nih yang mengalami. Bentar, Bang Edelmun, naik Bang Edelmun. Ya. Saya lanjut ceritanya ya. Jadi bayangin nih, saya pribadi punya sahabat kayak gitu. Saya akhirnya saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ke diri saya,